Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 OTK Silsiasa ingin mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami mengenai metal ester. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya yang bakal dibahas di sini adalah bahan yang digunakan, prosedur percobaan, hasil percobaan, dan juga pembahasan. Bahan yang digunakan apa aja sih? Yang pertama itu ada minyak kelapa sawit, yang kedua ada metanol, dan yang ketiga adalah NaOH. Namun, bahan-bahan yang digunakan bisa dari minyak-minyak yang lainnya, seperti minyak jelantah dan minyak-minyak nabati lainnya. Masuk ke prosedur percobaan, tahap pertama dalam pembuatan metal ester itu dapat digunakan dalam percobaan ini masuk dalam tahap esterifikasi. Yang pertama, bahan baku harus dicairkan terlebih dahulu bila berfase padat sebanyak 100 ml. Selanjutnya, minyak akan dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang telah dilengkapi termometer, pemanas, serta kondensor. Minyak lalu dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius dan reaksi ini berlangsung secara batch. Setelah minyak dipanaskan, metanol dan katalis yang telah dicampurkan sebelumnya dimasukkan ke dalam minyak. Campuran tersebut harus dipanaskan dan direaksikan selama 1 jam, dan minyak diangkat setelah 1 jam direaksikan. Masuk ke tahap transesterifikasi. Ya, untuk tahap transesterifikasi, untuk langkah pertama itu ya, minyak yang telah terbentuk pada reaksi esterifikasi dipanaskan kembali pada suhu 65 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, metal ester yang telah dicairkan dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Dalam pemanasan itu dilakukan proses pencucian. Sebelum pemanasan itu dilakukan proses pencucian. Tahap ketiga yaitu campurkan minyak, alkohol, dan NaOH direaksikan selama 1 jam. Setelah itu reaksi dalam kondisi itu reaksi berlangsung secara batch. Minyak tersebut diangkat dan didinginkan setelah 1 jam serta dihilangkan alkoholnya. Langkah kelima, minyak dipanaskan didiamkan selama 24 jam. Itu bertujuan untuk membentuk 2 lapisan, supaya terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan metal ester yang berada di bagian atas dan di bagian bawah itu gliserol. Setelah itu kedua lapisan tersebut dipisahkan dengan corong pemisah. Tahap yang keenam, metal ester didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan kembali. Kemudian 2 lapisan tersebut dipisahkan dengan corong pemisah dan dilakukan beberapa kali sehingga hasil cucian terakhir terlihat bersih. Metal ester yang dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air alkoholnya yang masih ada pada biodiesel. Dan terakhir, produk metal ester adalah biodiesel yang akan dianalisa. Setelah itu masuk ke dalam analisa pembahasan dari praktikum kami. Kemudian metal ester yang dihasilkan. Metal ester yang dihasilkan dari praktikum kami memiliki kandungan air yang sangat sedikit, kemudian memiliki yield yang sangat tinggi, kemudian dapat menyala karena ada nyala api, terbentuk api ketika disulut dengan api, dan terakhir memiliki kemudian yang tinggi. Oke, kemudian masuk dalam pembahasan. Jadi reaksi
dari pembentukan metil ester ini langsung pada reaksi transesterifikasi. Karena kami menganggapnya kandungan FF dalam minyak sayur itu memiliki kandungan FF di bawah 5%. Jadi dalam proses transesterifikasi, minyak sayur yang mengandung FFA di bawah 5% direaksikan dengan metanol, kemudian dibantu dengan katalis NaOH akan membentuk gliserol dan metil ester. Penggunaan katalis juga sangat penting. Jadi pemilihan katalis NaOH ini karena memiliki elektronegatifan yang baik dan juga memiliki selektivitas yang baik. Kemudian mekanisme reaksi pada transesterifikasi itu adalah terbentuknya ion metoksi. Ion metoksi itu berasal dari metanol yang melepas atom hidrogen dengan bantuan katalis NaOH. Kemudian ion metoksi tersebut lebih reaktif, lebih radikal dan juga tidak stabil. Kemudian ion metoksi akan menyerang gugus karboksil, karbonil yang terdapat pada minyak kelapa sawit sehingga akan membentuk metil ester. Dan gliserol. Gliserol itu hasil sampingnya. Nah, jadi dari hasil praktikum kami itu peningkatan rasio mol metanol dan minyak tidak menentukan peningkatan hasil biodiesel. Jadi dalam praktikum kami menggunakan 3 rasio dan itu tidak linear peningkatannya meskipun rasio metanol meningkat. Kemudian rasio minyak kelapa sawit dan metanol 1:10 menghasilkan yield metil ester sebesar 82,171%. Jumlah NaOH yang terlalu banyak yang bereaksi dengan minyak akan membuat terbentuk sabun. Dan yang terakhir, temperatur reaksi perlu diperhatikan selama proses berlangsung karena apabila menggunakan suhu terlalu tinggi maka akan terjadi reaksi reversible, dan apabila suhu reaksi terlalu rendah akan memperlambat proses pembentukan metil ester. Saya akan mempromosikan biodiesel dari kelompok kami. Biodiesel sendiri itu ialah bahan bakar yang ramah lingkungan dan lebih murah. Biodiesel sendiri itu baik digunakan untuk negara-negara yang ingin menghasilkan emisi dari kendaraan yang lebih sedikit. Biodiesel itu sangat baik digunakan untuk kendaraan yang menghasilkan emisi sedikit. Karena kenapa? Karena emisi dapat mengakibatkan pemanasan global. Biodiesel sendiri itu memiliki kandungan yang dapat membuat umur mesin lebih tahan lama dan berumur panjang. Hal itu dapat menjadi pilihan untuk kita memakai biodiesel karena lebih ramah lingkungan dan lebih baik digunakan dibandingkan bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil itu dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati selama jutaan tahun, yang sekarang ini jumlahnya terbatas. Sedangkan biodiesel dibuat dari lemak-lemak sisa atau lemak-lemak tumbuhan yang didapat secara terus-menerus atau dapat diperbarui. Jadi penggunaan biodiesel kita lebih baik dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil. Dengan kita menggunakan biodiesel, berarti kita ikut serta menyelamatkan bumi kita ini dari pemanasan global dan dari kerusakan lingkungan. Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.